Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5052, Kekuatan Teknik Asli. Pria tua berambut putih itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Telapak tangannya yang hijau bersinar dan dikelilingi oleh niat asal. Ini adalah perwujudan dari teknik asal yang didorong hingga ekstrim. Dia ingin bergabung dengan Pang Luo untuk membunuh Lu Ming sepenuhnya. Lu Ming tidak kenal takut. Tubuhnya yang setinggi 10 meter bersinar, membentuk lapisan tipis yang menempel di kulit Lu Ming. Lapisan film ini adalah perwujudan utama berbagai keterampilan rahasia pertahanan Lu Ming. Lu Ming sudah melupakan semua keterampilan rahasia yang pernah dikuasainya di masa lalu. Namun, dia tidak benar-benar membuangnya sepenuhnya. Keterampilan rahasia tersebut meresap ke dalam tubuh Lu Ming dan menyatu dengannya, membentuk teknik asal-usulnya. Dapat dikatakan bahwa setelah Lu Ming mengeluarkan teknik aslinya, tubuhnya akan menjadi sepanjang 3 kaki. Tubuhnya terdiri dari teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Setiap inci tubuhnya adalah teknik rahasia. Semua keterampilan rahasia pertahanan telah berubah menjadi lapisan tipis ini. Meski hanya lapisan tipis, kekuatan pertahanannya sungguh menakjubkan. Kemudian, armor tingkat sumber teratas juga bersinar dan menyelimuti tubuhnya. Wah, telapak tangan hijau tetua berambut putih itu mengenai jantung Lu Ming, tetapi tidak menembus pertahanan Lu Ming. Tubuh Lu Ming hanya terhuyung sesaat sebelum dia menangkis telapak tangan itu. Kemudian, tombak ares di tangan Lu Ming diayunkan keluar. Tombak itu tampak sederhana, tetapi dikelilingi oleh cahaya surgawi. Itu adalah perwujudan unik dari ribuan keterampilan rahasia yang ofensif. Dapat dikatakan bahwa meskipun tombak Lu Ming terlihat sederhana, tombak itu mengandung kekuatan ribuan keterampilan rahasia kuno yang ofensif. Ini adalah teknik asal Lu Ming. Setelah berubah menjadi tubuh setinggi 9 meter, selama energi asalnya dapat dipertahankan, serangan apapun darinya akan setara dengan serangan dari teknik asal orang lain. Pupil mata tetua berambut putih itu membesar dengan cepat, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Sudah terlambat untuk bertahan. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming, yang terluka parah dan hampir mati, masih bisa melakukan serangan balik. Terlebih lagi, serangan baliknya sangat mengerikan. Dia telah menggunakan seluruh energinya untuk menyerang. Dia hampir tidak memiliki energi tersisa untuk bertahan. Bagaimana dia bisa menahan serangan Lu Ming? Dengan suara keras, tubuh lelaki tua berambut putih itu meledak dan memperlihatkan akar asal yang ada di dalamnya. Jiwa lelaki tua itu menjerit dan mencoba melarikan diri dengan akar asal. Namun, Lu Ming tidak membiarkannya lolos. Tombak Dewa Perang bergetar sedikit dan kekuatan penghancur yang mengerikan meledak, membombardir akar asal tetua berambut putih itu. Dentang, seolah-olah dia telah menyerang senjata dewa. Ketangguhan akar asal itu sangat tinggi. Sayangnya, akar itu tidak dapat menahan serangan Lu Ming. Pada saat berikutnya, akar asal tetua berambut putih itu meledak sepenuhnya, dan jiwa yang berada di akar asal itu sepenuhnya musnah. Mengingat kekuatan tempur tetua berambut putih itu, Lu Ming tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah bahkan jika dia menggunakan teknik asal. Bagaimanapun, tetua berambut putih itu telah menguasai teknik asal-usul dan juga memiliki senjata surgawi tingkat asal-usul. Bahkan di antara para ahli alam asal-usul awal, ia dianggap sebagai seorang ahli. Bahkan jika Lu Ming sedikit lebih kuat darinya, akan sulit untuk membunuhnya. Namun, Lu Ming telah menunjukkan kelemahan sejak awal. Pihak lain telah ceroboh dan meremehkannya. Itulah sebabnya dia dibunuh oleh Lu Ming dalam satu pukulan. Pria parubaya lainnya adalah Pang Luo. Ia hendak bergabung dengan tetua berambut putih untuk membunuh Lu Ming. Namun, ia ketakutan setengah mati saat melihat kejadian itu. Tubuhnya menjadi dingin saat dia mundur. Dia belum memahami teknik aslinya dan kekuatan tempurnya jauh lebih lemah daripada tetua berambut putih itu. Dia tidak berani melawan Lu Ming. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Suara dingin Lu Ming terdengar. Dia sengaja menunjukkan kelemahannya sebelumnya untuk membuat lelaki tua berambut putih itu meremehkan musuhnya. Alasan lainnya adalah untuk memancing orang itu keluar dari kegelapan. Dia ingin menangkap mereka semua sekaligus. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain melarikan diri? Dia mengedarkan energi asal yang terlarang dan sepasang sayap tumbuh di punggungnya. Sayapnya berwarna emas. Ini adalah perwujudan terkonsentrasi dari semua teknik rahasia kuno bertipe kecepatan.
Itu adalah gabungan dari esensi semua keterampilan rahasia kuno hebat bertipe kecepatan. Seberapa mengerikan kecepatannya? Asyik, dengan kepakan sayapnya, tubuh Luming menjadi beberapa kali lebih cepat daripada kilat saat ia mengejar Pang Luo. Dapat dikatakan bahwa ketika Luming mengeluarkan teknik aslinya, keseluruhan kekuatan tempurnya akan meningkat dalam jumlah yang mengerikan. Dari sini, dapat dilihat betapa mengerikannya teknik asli yang dipahami Luming. Ini adalah teknik asal-usulnya yang unik. Teknik ini diciptakan dengan menggabungkan 3.000 keterampilan rahasia kuno yang hebat, puluhan ribu keterampilan rahasia biasa, dan kekuatan asal-usulnya yang terlarang. Luming sendiri tidak punya gambaran jelas tentang seberapa kuatnya itu. Hanya melalui pertempuran terus-menerus dan penggunaan terus-menerus, Luming dapat terus mengembangkan berbagai misteri dan kekuatan teknik asal ini. Luming berhasil menyusul Pang Luo dalam sekejap. Tombak Ares membesar dengan cepat dan menekan Pang Luo. Kita akan mati bersama. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, mata Pang Luo memerah. Dia meraung marah dan membalas dengan sekuat tenaga. Bagaimanapun, itu adalah asal-usul dan memiliki senjata surgawi tingkat asal-usul. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Namun, masih ada celah besar antara itu dan Luming yang telah menggunakan kekuatan penuhnya. Dentang. Hanya dengan satu gerakan, tubuh Pang Luo bergetar hebat dan dia terpaksa mundur. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia hanya seorang master surgawi. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Rumornya tidak cocok. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu setelah menembus batas 4 kali. Mungkinkah dia menembus batas 5 kali? Pang Luo meraung dalam hatinya. Dia benar-benar terkejut tak terlukiskan. Bahkan di daratan purba di era sebelumnya, 5 kali menerobos batas adalah hal yang sangat langka. Dia adalah tokoh utama di suatu era, kekuatan tak terkalahkan yang dapat mengalahkan lawan-lawannya. Mengapa monster seperti itu muncul di era ini? Bagaimana bisa monster seperti itu muncul di alam semesta purba yang hancur sementara jantung alam semesta telah hancur berkeping-keping? Pang Luo meraung dalam hatinya. Membunuh. Luming melolong panjang dan terus menyerang. Tombak Ares dikelilingi oleh cahaya surgawi. Setiap serangan tampaknya mampu menembus alam semesta dan menjatuhkan serangkaian bintang. Kekuatannya terlalu kuat. Pang Luo sama sekali tidak dapat menahannya. Hanya dalam beberapa gerakan, tubuhnya tertusuk oleh tombak Dewa Perang. Kekuatan mengerikan itu meledak dari dalam tubuh Pang Luo, mengubah tubuh fisiknya menjadi debu. Tubuhnya meledak, hanya menyisakan akar asalnya. Namun, Pang Luo jauh lebih rendah daripada lelaki tua berambut putih itu. Beberapa retakan muncul di akar asalnya, dan energi asalnya bocor keluar. Tombak Ares milik Luming diayunkan lagi. Kali ini, akar asal Pang Luo benar-benar meledak. Bahkan jiwanya hancur. Pada titik ini, kedua asal-usul itu dibunuh oleh Luming. Ini adalah pertama kalinya Luming membunuh makhluk asal dengan kekuatan tempurnya sendiri. Dia telah membunuh dua makhluk asal yang kuat dalam satu gerakan. Kekuatan tempur kedua asal ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan mantan api bintang tertinggi. Mereka jauh lebih kuat daripada api bintang tertinggi. Namun, mereka berdua telah mati di tangan Luming. Dengan lambaian tangannya, tas penyimpanan mereka terbang ke tangan Luming dan dia menyimpannya. Tentu saja, dia juga tidak melepaskan senjata surgawi tingkat asal mereka. Makan Qiu-Qiu sangat besar. Bahkan jika dia tidak memberikannya kepada Qiu-Qiu untuk dimakan dan mengambil kembali pasukan penghancur surga tidak memiliki senjata dewa tingkat asal. Teknik asliku jauh lebih hebat dari yang kubayangkan. Luming bergumam. Bab 5053, Obat Surgawi dan Altar. Luming sangat puas dengan teknik asal-usulnya sendiri. Teknik itu lebih kuat dari yang dibayangkannya dan lebih misterius. Teknik itu menggabungkan keunggulan semua teknik rahasia kuno. Dapat dikatakan bahwa teknik itu kuat dalam semua aspek dan tidak memiliki kekurangan. Teknik asal orang lain difokuskan pada satu serangan, satu pertahanan, atau satu kecepatan. Akan sangat menakjubkan jika seseorang dapat memiliki dua karakteristik ini. Namun, teknik asal Luming sangat lengkap dalam hal pertahanan, serangan, dan kecepatan. Bahkan memiliki teknik pelengkap lainnya. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada keterampilan rahasia kuno. Dia sama sekali tidak memiliki kekurangan. Ini sungguh luar biasa. Jika orang lain tahu tentang ini,
mereka mungkin akan terkejut dan tercengang. Namun, Lu Ming memperkirakan bahwa teknik aslinya masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Masih banyak potensi yang belum ditemukan. Faktanya, teknik asli yang baru saja ia pahami semuanya serupa. Semuanya memiliki potensi besar. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja memahami teknik asal-usul bisa sama dengan monster tua yang telah terjebak di alam asal selama ratusan tahun bintang? Beberapa orang berbakat mungkin hanya memahami satu gerakan saat mereka pertama kali memahami teknik origin. Kemudian, mereka akan memahami gerakan kedua, ketiga, dan seterusnya, yang dapat mendorong kekuatan teknik origin ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja tidak semua teknik asal dapat terus ditingkatkan. Pada akhirnya, itu masih bergantung pada potensi teknik asli dan kemampuan pemahaman pengguna. Beberapa teknik asli memiliki potensi yang terbatas. Tidak peduli berapa banyak waktu yang dihabiskan, mustahil untuk mengembangkannya terlalu banyak. Kecuali jika kemampuan pemahaman pengguna sangat tinggi dan dapat mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Tentu saja, contoh seperti itu sangat langka, tetapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Lu Ming merenungkan pertempuran sebelumnya dan menyimpulkan pengalaman bertempurnya. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu dengan cepat dan terus bergerak ke arah semula. Dalam 2 hari berikutnya, Lu Ming tidak memperoleh apapun. Dunia ini terlalu besar, Lu Ming tidak punya arah. Dia mencari selama 2 hari tetapi tidak menemukan apapun. Di dunia ini, hanya ada beberapa tumbuhan biasa dan binatang buas. Tidak ada yang lain, dan tidak ada petunjuk tentang hati Raja Manusia. Dia bahkan tidak menyentuh siapapun. Jelaslah bahwa dunia ini terlalu besar. Dengan ribuan orang yang tersebar di sekitarnya, tidak akan mudah untuk bertemu. Namun, Lu Ming memperkirakan mungkin ada lebih dari beberapa ribu orang yang telah memasuki dunia ini. Itu karena para ahli dari 6 kekuatan besar di alam semesta barat masih berdatangan. Dalam 2 hari terakhir, mungkin ada lebih banyak ahli yang memasuki celah di tanah terlarang 9 elemen. Tiba-tiba, mata Lu Ming melebar. Di depan mereka, ada pilar cahaya merah yang melesat ke langit. Pilar cahaya merah menerangi setengah langit dan dapat dilihat bahkan dari jauh. Orang bisa samar-samar melihat obat dewa menari di pilar cahaya merah. Obat mujarab bermutu tinggi. Mata Lu Ming berbinar. Dia sangat familiar dengan ramuan-ramuan surgawi tingkat asal yang bermutu puncak dan dapat mengetahui dengan sekali pandang saja bahwa itu adalah salah satunya. Pilar cahaya itu kemungkinan besar dipancarkan oleh ramuan suci tingkat asal bermutu tinggi, dan ramuan suci di pilar cahaya itu hanyalah hantu. Kemungkinan besar itu adalah pantulan dari ramuan suci tingkat asal bermutu tinggi. Lu Ming sangat terkejut bahwa ada obat dewa tingkat sumber yang terbaik di dunia ini. Terlebih lagi, Lu Ming sedikit curiga. Mengapa obat surgawi tingkat sumber terbaik memancarkan sinar seperti itu? Ramuan-ramuan suci tingkat asal yang terbaik selalu tidak mencolok, karena jika terlalu mencolok, maka akan diambil oleh makhluk lain. Mengapa pengobatan dewa tingkat atas yang selalu disembunyikan dari publik bisa menjadi seperti ini? Apakah ada masalah? Namun, godaan obat mujarab tingkat asal yang terbaik terlalu besar. Lu Ming akhirnya memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Asyik, Lu Ming bergegas ke arah itu. Dengan sangat cepat, mereka mendekati arah pilar cahaya. Membunuh. Enyahlah. Ramuan suci bermutu tinggi itu milikku. Banyak orang telah tiba lebih awal dari Lu Ming dan sudah bertarung. Lu Ming melihat sebuah baskom di depannya. Di tengah baskom itu terdapat altar berwarna merah darah yang tampak kuno dan lapuk. Tidak jauh dari altar, ada obat yang sangat mujarab. Obat itu berwarna merah darah dan tingginya setengah meter. Ada 2 buah di atasnya, dan obat itu mengeluarkan aroma obat yang kuat. Meski Lu Ming agak jauh, dia bisa mencium aroma obat. Itu adalah ramuan suci bermutu tinggi. Tidak ada yang salah dengan itu. Ada lebih dari 10 orang yang bercampur di lapangan. Belasan orang ini berasal dari 3 kekuatan berbeda. Laba-laba iblis 9 yin, penguasa yang keji, dan tanaman merambat bulan. Namun, tidak ada ahli di dalamnya, bahkan tidak ada satu pun asal-usul. Semuanya adalah dewa tertinggi. Dan yang paling kuat hanya pada terobosan kedua. Lu Ming tersenyum. Tampaknya daerah ini kebetulan tidak memiliki ahli, hanya beberapa dewa tertinggi. Dalam hal ini, ia bertekad untuk mendapatkan ramuan dewa bermutu tinggi ini.
Lu Ming tidak lagi bersembunyi. Dia melangkah maju, dan aura yang kuat menyebar. Lu Ming, ini Lu Ming. Puluhan orang dalam pertempuran yang kacau itu terkejut ketika mereka melihat Lu Ming. Saat itu, Lu Ming adalah monster yang dapat bersaing dengan si Tianteng. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Enyah. Lu Ming berteriak dingin. Wajah belasan orang yang hadir langsung berubah jelek. Namun, mereka tidak berani melawan Lu Ming. Bahkan dengan lebih dari selusin dari mereka yang digabung, mereka tetap bukan tandingan Lu Ming. Mereka akan mudah dibunuh olehnya. Perbedaan antara terobosan kedua dan keempat terlalu besar. Ayo pergi. Pada akhirnya, orang-orang dari klan tanaman merambat iblis yang teduh adalah yang pertama pergi, diikuti oleh laba-laba iblis 9 yin dan suku jahat yang ekstrim. Lu Ming tidak menghentikan mereka. Jika dia bergerak, dia tentu saja bisa membuat mereka semua tetap tinggal. Namun, dia tidak punya dendam dengan Dark Sky Fiend dan Celestial Fiend telah membantunya sebelumnya. Dia tidak punya alasan untuk membunuh orang-orang Dark Sky Fiend. Kalau saja dia tidak membunuh orang-orang dari klan Dark Sky Fiend, berita pasti akan tersebar kalau dia membunuh laba-laba iblis 9 yin dan suku yang sangat jahat. Meskipun dia memiliki dendam terhadap laba-laba iblis 9 yin dan penguasa keji, dia hanya memiliki dendam terhadap salah satu dari dua ras. Tidak sampai pada titik di mana dia akan bertarung sampai mati dengan semua anggota dari dua ras. Namun, jika dia membunuh orang-orang dari kedua klan itu begitu dia melihat mereka, dia akan benar-benar bertarung dengan kedua klan itu sampai mati. Lu Ming sudah berperang dengan ras cahaya esensi, ras laut luas, dan ras iblis yin. Ini sudah sangat merugikan pasukan penghancur langit. Jika tidak perlu, dia tidak ingin membuat lebih banyak musuh. Lagi pula, hanya ada beberapa ratus tahun tersisa sebelum kesengsaraan besar asal-usul. Setelah orang-orang dari tiga ras pergi, Lu Ming bergegas menuju obat dewa asal-usul yang bermutu tinggi. Hal anehnya adalah bahwa obat dewa bermutu asal-usul yang terbaik ini tidak bisa lolos. Hal ini membuat Lu Ming merasa sangat aneh. Dia tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan mengamati dengan saksama. Dia tidak segera mengambil tindakan. Sungguh mengecewakan. Berakhir tanpa perlawanan. Nak, kau telah menghancurkan rencanaku. Tiba-tiba, terdengar suara dingin. Lu Ming segera mengidentifikasi sumber suara itu. Itu adalah altar berwarna merah darah. Cahaya merah di altar berwarna merah darah itu semakin kuat. Kemudian, sesosok muncul dari altar. Sosok itu berwujud manusia, tetapi jelas bukan entitas fisik. Sosok itu ilusi, seolah-olah itu adalah jiwa. Bab 5054, Jiwa yang tersisa Ge Qian. Sosok yang muncul di altar merah darah itu berwarna merah darah. Sosok itu bukan tubuh fisik melainkan jiwa. Matanya yang berwarna merah darah menatap Lu Ming dengan penuh keserakahan. Aku bisa merasakan bahwa jiwamu kuat. Bagus sekali, itu cukup untuk menebus kehilangan orang-orang itu. Mati saja. Sosok berwarna merah darah itu mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga, seperti iblis dari alam baka. Kemudian, ia menerkam ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Lu Ming mendengus dingin. Dia mengaktifkan kekuatan terlarang dan mengayunkan tombak Ares. Kekosongan bergetar dan runtuh. Kekuatan mengerikan menyapu sosok merah darah itu. Ledakan. Tombak dewa perang mengenai sosok berwarna merah darah itu. Tubuh sosok berwarna merah darah itu bergetar dan dia mundur. Namun, keserakahan di matanya semakin tumbuh. Kekuatan yang luar biasa. Namun, dia masih harus mati. Dengan itu, sosok berwarna merah darah itu menyerang Lu Ming lagi dengan kecepatan yang bahkan lebih mengejutkan. Ledakan, ledakan, Lu Ming terus menyerang, dan kekuatan dahsyat dilancarkan ke arah lawan. Namun, kali ini, sosok berwarna merah darah itu terus menghindar dan menghindari serangan Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sosok itu mendekati Lu Ming dengan cepat dan menyerang dengan telapak tangan. Sebuah kekuatan telapak tangan bersiul dan menyerbu ke arah Lu Ming. Begitu cepatnya sehingga bahkan Lu Ming tidak dapat menghindarinya. Dengan keras, Lu Ming terkena serangan dan dia pun segera mundur. Sungguh kekuatan telapak tangan yang aneh. Ia benar-benar mengabaikan pertahanan armor tingkat asal tingkat atas dan langsung menyerang jiwa. Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Dia menyadari bahwa serangan sosok merah darah itu tidak ditujukan pada tubuh, tetapi pada jiwa. Energi telapak tangan tadi telah menembus pertahanan Lu Ming dan menyerang jiwanya. Sayangnya,
jiwa Luming tersebar di antara sel-sel dalam tubuhnya. Energi telapak tangan pihak lain sama sekali tidak dapat difokuskan pada jiwa Luming. Energi itu hanya dapat menyerang jiwa dalam sejumlah kecil sel dan hampir tidak berpengaruh pada Luming. Namun, sosok berwarna merah darah itu tidak tahu hal itu. Ia mengira Luming telah terkena serangan dan jiwanya terluka parah. Dia menjerit dan menyerang Luming, ingin menghabisinya. Luming berpura-pura terluka dengan sengaja. Ketika sosok merah darah itu mendekat, Luming mengeluarkan teknik asal-usulnya dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ke puncaknya. Tombak Dewa Perang itu seperti pegunungan, menekan sosok merah darah itu. Ah! Kali ini, sosok berwarna merah darah itu menjerit melengking saat tubuhnya dipukuli hingga berkeping-keping. Serangan Luming setelah mengeluarkan jurus asal begitu kuatnya sehingga melampaui batas daya tahan sosok merah darah itu. Kali ini, sosok merah darah itu terluka parah. Tubuh sosok berwarna merah darah itu terbelah menjadi beberapa bagian, tetapi tidak mati. Tubuh yang terbelah itu dengan cepat mundur dan benar-benar berkumpul kembali tidak jauh dari situ. Namun, jelas bahwa dia terluka parah. Tubuhnya jauh lebih ilusif, seperti lilin yang tertiup angin yang dapat padam kapan saja. Auranya juga menjadi jauh lebih lemah. Sialan, kenapa tidak ada jiwa di lautan kesadaranmu? Tidak, bukan tidak ada jiwa, hanya tersebar. Apa yang terjadi? Sosok berwarna merah darah itu meraung, tidak mampu memahaminya. Secara umum, jiwa orang-orang di bawah alam asal bersemayam di lautan kesadaran. Hanya setelah mencapai asal, jiwa akan tinggal di akar asal dan menggunakan kekuatan asal di akar asal untuk memelihara jiwa. Aku akan mengantarmu pergi. Matilah. Luming berteriak dingin dan melangkah maju. Tombak Dewa Perang menyerang lagi, menyelimuti sosok merah darah itu. Sosok berwarna merah darah itu sudah terluka dan tidak bisa menghindar sama sekali. Ia dipukul lagi, dan tubuh yang baru saja berkumpul itu hancur berkeping-keping lagi. Namun, vitalitas sosok merah darah itu benar-benar ulet. Setelah hancur sekali lagi, ia tidak mati. Sebaliknya, ia berkumpul bersama tidak jauh dari sana. Namun, auranya bahkan lebih putus asa, dan tubuhnya bahkan lebih ilusi, seolah-olah ia akan runtuh kapan saja. Membunuh. Niat membunuh Luming membumbung tinggi ke langit saat ia terus menyerang lawannya. Tidak peduli seberapa kuat vitalitasnya, ia akan hancur total di bawah serangan terus-menerus. Jangan bunuh aku. Biarkan aku pergi. Aku bisa membantumu. Sosok berwarna merah darah itu akhirnya ketakutan dan memohon belas kasihan. Namun, Luming tidak tergerak. Dia terus menekan dengan tombak Ares. Aku tahu kau di sini untuk mendapatkan hati Raja Manusia. Aku bisa membantumu menemukannya. Sosok berwarna merah darah itu terus meraung. Serangan Luming langsung berhenti. Mata Luming dipenuhi dengan kebingungan. Dia menatap sosok berwarna merah darah itu dan berkata, bisakah kau membantuku menemukan jantung Raja Manusia? Benar sekali. Aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Awalnya aku mencari jantung Raja Manusia. Aku sudah menemukannya. Sosok berwarna merah darah itu memanggil. Apakah kau pikir aku akan mempercayaimu? Bagaimana Luming bisa begitu mudah mempercayai pihak lain? Aku berkata jujur. Aku juga manusia. Kenapa aku harus berbohong padamu? Sosok berwarna merah darah itu memanggil. Pihak lain tidak berbohong tentang hal ini. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Luming dapat merasakan dari fluktuasi jiwa pihak lain bahwa dia memang manusia. Ceritakan secara rinci, apa latar belakang Anda? Mengapa Anda ada di sini? Luming bertanya. Sosok berwarna merah darah itu segera mulai menjelaskan secara rinci. Sosok berwarna merah darah itu bernama Ge Qian. Ia adalah manusia dari zaman benua primitif. Kemudian, ketika benua primitif itu runtuh, ia cukup beruntung untuk selamat dan menemukan tempat di mana hati Raja Manusia disegel bersama teman-temannya. Mereka memasuki tempat ini melalui metode khusus dan menemukan tempat di mana hati Raja Manusia disegel. Menurut Ge Qian, mereka adalah manusia. Hati Raja Manusia adalah kesempatan yang sangat berharga bagi mereka. Hati itu dapat membantu mereka bertransformasi, berevolusi, dan memurnikan garis keturunan mereka. Hati itu bahkan dapat membantu mereka menerobos ke jalan keabadian dan melampauinya dengan lancar. Sayangnya, keserakahan telah membutakan mata mereka. Ia dikhianati oleh rekannya, dan terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Pada akhirnya,
Meskipun Ge Qian membunuh rekannya, ia sendiri juga terluka parah dan berada di ambang kematian. Hanya sedikit jiwanya yang tertinggal dan ia bertahan hidup hingga sekarang. Awalnya, ia ingin melahap jiwa Lu Ming untuk menebus kekalahannya karena ia melihat bahwa Lu Ming juga seorang manusia. Ia tidak menyangka bahwa meskipun Lu Ming hanya seorang dewa, kekuatan tempurnya berada di luar imajinasinya. Lu Ming merenungkan kata-kata Ge Qian dengan saksama dan menyadari bahwa semuanya masuk akal. Tidak ada kekurangan. Pimpin jalannya. Pimpin aku ke jantung Raja Manusia dan aku akan membiarkanmu pergi. Tentu saja, jika kau mencoba melakukan trik apapun, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Lu Ming berkata dengan dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan berbuat curang. Aku hanya memohon padamu untuk melepaskanku. Tentu saja, akan lebih baik jika kau bisa membawaku keluar dari sini. Kata Ge Qian. Baiklah, tunjukkan jalannya, kata Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming tidak bisa mempercayai pihak lain sepenuhnya. Dia masih diam-diam waspada terhadap pihak lain. Meskipun serangan Ge Qian tidak berpengaruh padanya, siapa yang tahu metode aneh macam apa yang akan digunakan monster tua ini. Dia tentu saja harus waspada. Baiklah, ikuti aku. Aku akan membawamu ke jantung Raja Manusia. Setelah Ge Qian selesai berbicara, dia berbalik dan terbang ke arah tertentu. Saat dia berbalik, mata Ge Qian berkilat dengan niat membunuh yang dingin. Dan, senyum mengejek. Itu sangat samar dan menghilang dalam sekejap. Lu Ming tidak menyadarinya. Bab 5055, pertarungan lain dengan laba-laba iblis 9 yin. Arah yang dituju Ge Qian hampir sama dengan arah yang dituju Lu Ming. Ini berarti Lu Ming cukup beruntung dan tidak salah arah. Setelah setengah hari, mereka telah menempuh jarak yang jauh. Tiba-tiba, wuss, aura yang kuat meledak dan beberapa sosok muncul di langit, bergegas menuju Lu Ming. Masih ada jarak sebelum aura yang kuat itu mengunci Lu Ming. Laba-laba iblis 9 yin. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Para pendatang baru itu adalah para ahli dari klan laba-laba iblis 9 yin. Di antara mereka, ada 2 asal dan 3 master surgawi. Lu Ming mengenali salah satu dari mereka, Zhu Tian. Musuh pasti akan bertemu di jalan sempit, untuk benar-benar bertemu di sini. 2 sumber dari 9 laba-laba iblis yin telah lama mengunci Lu Ming. Selain itu, mereka begitu cepat sehingga mereka tiba di hadapan Lu Ming dalam sekejap mata. Kedua asal muasal itu mengepung Lu Ming dari kedua sisi. Dan EBSCP, Zhu Tian dan 2 dewa-dewa lainnya berhenti di dekatnya. Lu Ming, kau mungkin bisa bersembunyi sejak hari pertama, tetapi bisakah kau bersembunyi sejak hari ke-15? Hari ini adalah hari kematianmu. Sungguh beruntung kau bisa membiarkan dirimu tidur di tempat yang tertutup di hati Raja Manusia. Kata Zhu Tian. Wajahnya sangat dingin dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia membenci Lu Ming sampai ke akar-akarnya. Saat itu, dia telah ditekan oleh Lu Ming dan telah mengembara di alam semesta. Tidak hanya itu, dia juga telah menukarnya dan klan laba-laba iblis 9 yin dengan 2 ramuan suci tingkat asal terbaik. Dia sudah lama menjadi bahan tertawaan. Selama bertahun-tahun, ia telah dihinggapi setan dalam dirinya dan kultivasinya sulit untuk berkembang. Ia hanya bisa mengusir setan dalam dirinya dengan membunuh Lu Ming. Senior, jangan bunuh dia dulu. Lumpuhkan dia sepenuhnya. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Zhu Tian berkata, jika dia tidak membunuh Lu Ming sendiri, dia tidak akan bisa menyingkirkan iblis dalam hatinya. Jangan khawatir, dia pasti sudah mati. Asal-usul laba-laba iblis 9 yin berkata dengan dingin, penuh percaya diri. Dia memiliki modal untuk mendukung kepercayaan dirinya. Dia bukan origin biasa. Dia tidak hanya memiliki senjata surgawi tingkat origin, tetapi dia juga telah memahami teknik origin. Bahkan jika Lu Ming telah menembus batas 4 kali, dia yakin bahwa dia dapat menekannya. Terlebih lagi, asal-usul lainnya memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Jika mereka berdua bergabung, Lu Ming pasti akan mati. Membunuh. Lu Ming tiba-tiba berteriak dan melancarkan gerakan pertama. Ia melancarkan 2 gerakan lalu menyerbu ke satu arah. Lu Ming tidak menggunakan teknik aslinya. Dia berpura-pura menyerang dan kemudian menerobos ke satu arah. Tidak seorang pun tahu bahwa ia sudah memiliki kecakapan bertarung untuk menembus batas 5 kali. Ini adalah keuntungan terbesarnya. Pertama, ia bisa membuat lawannya memandang rendah dirinya,
dan kemudian ia bisa tiba-tiba meledak dan memberikan pukulan mematikan kepada lawannya. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Pencuri kecil, kau ingin kabur. Bermimpilah. Kedua asal-usul itu berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaga, melancarkan pukulan yang dahsyat. Keduanya telah menguasai teknik asal-usul. Ditambah dengan kekuatan senjata suci tingkat asal-usul, serangan berkekuatan penuh mereka sangat mengerikan. Bahkan monster yang telah mencapai puncak 4 kali akan terluka parah. Aduh, Lu Ming tidak sebanding dengannya dan terluka parah. Dia batuk seteguk darah dan mundur dengan cepat. Monster yang tak tertandingi hanya biasa-biasa saja. Lumpuhkan dia. Kedua makhluk itu berteriak dingin dan kejam. Mereka terus menyerang dan ingin melumpuhkan Lu Ming sepenuhnya. Kesempatan telah tiba. Mata Lu Ming berbinar. Dua asal-usul laba-laba iblis 9 yin melihat bahwa Lu Ming terluka parah dan memperlakukannya seperti sepotong daging di talenan. Mereka tidak lagi menganggapnya serius. Itu benar. Mereka telah memperkirakan dengan jelas kekuatan tempur seorang breaker dengan batas 4 kali. Lu Ming memang bukan ancaman. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Lu Ming telah menembus batas sebanyak 5 kali. Alasan utamanya adalah bahwa 5 kali menerobos batas terlalu jarang. Bahkan selama era daratan yang kacau, hanya ada beberapa orang yang bisa mencapainya. Sebagian besar waktu, tidak ada satu orang pun yang bisa mencapainya di suatu era. Kecuali kalau itu adalah era yang hebat, hanya akan ada beberapa orang yang berdiri berdampingan. Itu adalah era daratan yang kacau, yang jauh dari keadaan sekarang. Sekarang, sudah merupakan suatu keajaiban bisa menembus batas 4 kali. Sebenarnya, Si Tianteng dan Wu Jue bukanlah orang-orang di era ini. Mereka berdua telah disegel sejak bertahun-tahun yang lalu. Di era ini, sebelum kemunculan Lu Ming, belum pernah ada seorang pun yang berhasil menembus batas sebanyak 4 kali. Sudah merupakan suatu keajaiban bisa menembus batas 4 kali, apalagi 5 kali. Oleh karena itu, mereka mengira Lu Ming terluka parah dan tidak bisa melawan. Mereka telah sepenuhnya memperkirakan kemampuan Lu Ming. Tidak peduli apapun, mereka tidak akan mampu menimbulkan gelombang. Ini persis sama dengan tetua berambut putih dari keluarga panjang. Bola-bola, tepat pada saat ini, Qiu-Qiu terbang keluar, dan seberkas cahaya melesat menuju salah satu sumbernya. Itu adalah jurus pamungkas Qiu-Qiu, pilar cahaya ilusi. Dan EBSCP, kultivasi Qiu-Qiu telah mencapai puncak dewa-dewa sejak lama, dan telah mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun. Kembali di Gua Awan Ungu, dia telah melahap sejumlah besar senjata dewa yang rusak, beberapa di antaranya memiliki tingkat yang sangat tinggi dan tak terduga. Ada juga sejumlah besar material logam. Setelah meninggalkan Gua Awan Ungu, Lu Ming akan memberikan Qiu-Qiu senjata dewa rusak apapun yang tidak berguna baginya. Kalau saja bukan karena malapetaka asal mula yang besar, kultivasi Qiu-Qiu pasti sudah menerobos dan mencapai alam asal sejak lama. Fisik Qiu-Qiu sangat istimewa. Selama ia memiliki cukup bahan logam atau senjata dewa untuk dilahap, ia dapat terus berubah dan menerobos. Selama bertahun-tahun, meskipun kultivasi Qiu-Qiu belum mencapai titik puncak, namun kultivasinya terus terakumulasi dan terakumulasi. Perubahan kuantitatif telah mencapai perubahan kualitatif, dan kekuatannya juga terus meningkat. Namun, Lu Ming telah berkembang lebih cepat dalam beberapa tahun terakhir. Ada banyak waktu ketika tidak ada ruang bagi Qiu-Qiu untuk tampil. Faktanya, kekuatan tempur Qiu-Qiu saat ini sama sekali tidak lemah. Mungkin sudah memiliki kekuatan untuk menembus batas 3 kali. Khususnya, pilar cahaya ilusi itu bahkan lebih dalam. Bahkan keberadaan yang timbal balik pun akan terpengaruh jika mereka diselimuti olehnya. Asal-usul itu diselimuti oleh pilar cahaya ilusi dan kehilangan fokus sejenak. Satu momen saja sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati. Saat Qiu-Qiu menyerang, Lu Ming telah mengeluarkan teknik asal-usulnya dan berubah menjadi tombak setinggi 3 kaki. Ia menyerang dengan tombaknya dan berubah menjadi sinar cahaya tombak. Cahaya itu sangat indah, abadi, dan tidak dapat dihancurkan saat menembus ke arah asal-usul yang diselimuti oleh pilar cahaya ilusi. Tombak ini telah langsung menembus dantian pihak lain, menusuk ke sumber pihak lain. Asal-usul laba-laba iblis 9 yin tidak menyangka Lu Ming mampu melepaskan serangan yang begitu mengerikan. Oleh karena itu, sudah terlambat baginya untuk menyembunyikan jiwanya di akar asal-usul. Kaca, wah, akar aslinya meledak, bahkan jiwanya hancur total. Di permukaan,
mungkin tampak seolah-olah hanya sebuah lubang yang telah menembus dantian pihak lain. Namun, sebenarnya, pihak lain itu tidak lagi memiliki sedikit pun jejak kehidupan yang tersisa di dalam dirinya. Jiwanya telah sepenuhnya musnah. Lu Ming tidak berhenti setelah tombak itu menembus jiwa pria itu. Dia mundur dengan cepat dan bergegas ke asal yang lain, lalu meninjunya. Tinju Lu Ming dikelilingi oleh cahaya surgawi, yang semuanya dibentuk oleh berbagai keterampilan rahasia. Kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan tanpa tombak Dewa Perang, pukulan Lu Ming dapat meledakkan langit berbintang dan menghancurkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Origin telah berusaha sekuat tenaga untuk menghalanginya, tetapi dia tidak bisa. Dia terdorong mundur dan memuntahkan seteguk darah. Lengannya meledak. Bab 5056, GE Kian lainnya. Membunuh. Ayo, teriak Lu Ming. Ia mengepalkan tinjunya di udara dan tombak Ares melayang kembali ke tangannya. Ia menepisnya. Energi asal yang terlarang mengalir ke tombak Dewa Perang, menyebabkannya bergetar. Seolah-olah kekuatan yang mengerikan akan bangkit. Faktanya, asal-usul terlarang tidak bisa diremehkan. Meskipun Lu Ming belum menembus asal-usulnya, kekuatan asal-usul terlarang sudah cukup untuk membuat tombak Ares meledak dengan kekuatan tertentu. Ledakan. Di bawah tekanan tombak, asal-usul kedua dari laba-laba iblis 9 yin meledak. Tubuhnya terkoyak-koyak. Bahkan akar asalnya ditutupi retakan. Tidak, raungan ketakutan Origin berasal dari akar asal. Namun, itu tidak berguna. Lu Ming mengedarkan kekuatan terlarangnya dan tombak Ares bergetar. Kekuatan dahsyat keluar dan akar asal pihak lain meledak sepenuhnya. Jiwanya lenyap begitu saja. Di kejauhan, Zutian dan dua orang lainnya tercengang. Apa yang baru saja mereka lihat? Dua asal muasal kuat dari laba-laba iblis 9 yin terbunuh begitu saja. Keduanya adalah asal sumber. Mereka membelalakkan mata. Awalnya, mereka tidak percaya, tetapi kemudian, mereka dipenuhi rasa takut yang tak berujung. Desir. Reaksi Zutian adalah yang tercepat. Dia berbalik dan pergi. Dia tidak memanggil kedua orang lainnya. Satu-satunya pikiran dalam benaknya saat itu adalah melarikan diri dan menjauh dari Lu Ming. Akan lebih baik jika dua orang lainnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka dapat menunda Lu Ming untuk sementara waktu dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kecepatan Zutian telah mencapai puncaknya dalam sejarah. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan. Tombak Dewa Perang membesar dengan cepat, seperti pilar dunia. Tombak itu meremas langit dan menekan Zutian dan dua master dewa lainnya dari laba-laba iblis 9 yin, menyelimuti mereka bertiga di bawah tombak itu. Zutian dan dua orang lainnya meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Kekuatan tempur Zutian adalah yang terkuat dalam sejarah. Di bawah krisis hidup dan mati seperti itu, Zutian tampaknya telah menembus batasnya dan mencapai alam yang melampaui batas sebanyak 4 kali. Namun, sudah terlambat. Ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur antara mereka dan Lu Ming. Ada dua master surgawi, satu level 2 kali lipat maksimal dan satu lagi level 1. Kekuatan tempur mereka jauh berbeda dari Lu Ming. Degup, degup, kedua dewa itu meledak satu demi satu, keduanya mati, baik jasmani maupun rohani. Zutian menjadi berikutnya. Tubuhnya juga meledak, tetapi jiwanya tidak menghilang. Dia menjerit melengking, "Aku tidak mau, aku tidak mau." Zutian sangat tidak rela. Dia sudah hampir menembus batas 4 kali. Kalau diberi waktu, dia pasti akan menembus batas 4 kali. Jika dia mencapai batas terobosan keempat dan mengikuti contoh si Tianteng, menerobos asal-usul selama kesengsaraan asal-usul, dia akan memiliki masa depan yang cerah di depannya. Dia akan mampu melampaui dan menjadi abadi di masa depan. Tetapi sekarang, ia akan mati, berubah menjadi debu, tidak meninggalkan apapun. 5 penembusan batas. Sekarang, dia sudah tahu bahwa Lu Ming kemungkinan besar telah menembus batas sebanyak 5 kali. Dia tidak tahu bagaimana Lu Ming bisa menembus batas 5 kali. Bagaimana dia bisa begitu aneh. Dia ingin memberitahu anggota laba-laba iblis 9 yin lainnya tentang berita ini sehingga laba-laba itu akan menyerang dengan sekuat tenaga dan membunuh Lu Ming. Dia ingin membunuh Lu Ming sebelum dia benar-benar bangkit ke kekuasaan. Sayangnya, dia tidak lagi memiliki kesempatan. Ledakan. Saat tombak Dewa Perang menekan, Zutian hancur menjadi abu. Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambil tas penyimpanan Zutian dan yang lainnya, serta senjata surgawi tingkat asal mereka.
Lu Ming sangat gembira setelah menghitung. Dia telah meraup untung besar. Peralatan di tubuh Zutian adalah senjata dewa tingkat asal yang terbaik. Selain itu, ia memiliki 6 senjata dewa tingkat asal biasa. Makhluk-makhluk di tanah terlarang memiliki fondasi yang dalam dan luar biasa kaya. QQ, ini dia. Lu Ming dengan santai melemparkan senjata suci tingkat asal ke QQ. QQ membuka mulutnya dan menelannya. Itu hanyalah senjata dewa tingkat asal biasa. Lu Ming tidak peduli. Terlebih lagi, semakin banyak QQ yang dilahap, semakin banyak pula yang terkumpul dan semakin kuat, yang akan lebih bermanfaat bagi Lu Ming. Tanpa bantuan QQ, Lu Ming tidak akan mampu menghadapi dua asal-muasal itu dengan mudah. Tanpa QQ, bahkan jika pihak lain ceroboh, Lu Ming tidak akan bisa membunuh asal-muasal dalam satu gerakan. Jika dia menghabiskan beberapa gerakan untuk membunuh satu asal, asal yang lain akan bereaksi dan berhenti meremehkannya. Pihak lain tidak lengah dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan Lu Ming. Tidak mungkin bagi Lu Ming untuk menghabisi pihak lain dengan mudah. Kalau begitu, Zutian dan yang lainnya akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Ge Qian muncul dari tanah di kejauhan. Faktanya, sebelum orang-orang dari 9 laba-laba setan Yin tiba, Ge Qian telah menggali ke dalam tanah, memperlihatkan persepsinya yang menakjubkan. Orang-orang laba-laba iblis 9 Yin belum menemukan Ge Qian. Pimpin jalan, Lu Ming berkata dengan dingin. Baiklah, ikuti aku. Ge Qian berkata dan terus memimpin jalan. Namun, tidak lama setelah Lu Ming dan yang lainnya pergi, sosok lain muncul dari tanah. Sosok ini berwarna merah darah seperti jiwa. Sosok itu benar-benar tampak seperti Ge Qian. Satu-satunya perbedaan adalah aura jiwa. Aura, Ge Qian, ini sangat mirip dengan aura laba-laba iblis 9 Yin. Dari aura jiwanya, dia tampak seperti anggota laba-laba iblis 9 Yin. Bocah, tidak peduli seberapa hebat bakatmu, kau akan tetap tertipu oleh kursi ini. Cepat atau lambat, kursi ini akan melahap jiwamu dan menguras darahmu. Hehehe. Ge Qian mencibir. Di sekelilingnya, untaian energi tak terlihat berkumpul menuju Ge Qian. Energi tak kasat mata ini adalah jiwa dari 9 ahli laba-laba iblis Yin yang telah dibunuh Lu Ming sebelumnya. Jiwa orang-orang ini telah dirobek oleh Lu Ming. Namun, energi jiwa mereka yang tersisa tidak akan hilang dalam waktu singkat. Mereka semua dilahap oleh Ge Qian. Ge Qian mengubah jiwa yang tersisa menjadi makanannya sendiri. Tubuhnya bersinar dan perlahan menjadi lebih padat. Auranya juga menjadi lebih kuat. Nak, teruskan saja mencarikan suplemen untukku. Ge Qian mencibir sebelum menggali tanah dan menghilang. Sebelumnya, alasan mengapa Lu Ming bertemu Zutian dan yang lainnya adalah karena Ge Qian. Ge Qian sengaja memimpin jalan, memungkinkan keduanya bertemu dan bertarung demi keuntungannya. Tidak lama setelah itu, Lu Ming bertemu dengan sekelompok orang lain. Seorang pakar balap Primelite. Lu Ming, apa yang kamu lakukan di sini? Seseorang dari ras cahaya utama berteriak tak percaya. Ketika dia melihat Lu Ming, dia tampak seperti melihat hantu. Orang ini merupakan asal-usul yang ekstrim keempat. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming akan muncul di sini. Bukankah Lu Ming ada di alam semesta timur? Kapan dia datang ke alam semesta barat? Dia Lu Ming. Bunuh dia. Bunuh. Seseorang di samping Yuan berkata dengan dingin, niat membunuhnya melonjak. Itulah esensinya. Sebenarnya, Yuan Siji memiliki puluhan orang di sisinya. Setidaknya ada selusin ahli alam asal. Pada saat ini, semua orang itu melepaskan aura mereka dan menatap tajam ke arah Lu Ming. Niat membunuh mereka bergemuruh liar saat mereka menyerang Lu Ming. Asal-usul ras cahaya esensi telah mendengar nama Lu Ming setelah mereka terbangun. Bab 5057, Rencana Ge Qian. Lu Ming pernah membunuh dan merampas banyak ramuan suci bermutu tinggi dari ras cahaya utama. Dia telah memaksa asal ras cahaya utama untuk bangkit dengan mengorbankan nyawa mereka untuk menahan Lu Ming. Seorang master surgawi belaka telah menyebabkan tanah terlarang menderita kerugian besar. Dapat dikatakan bahwa reputasi mereka telah benar-benar dipermalukan. Bahkan di daratan utama era sebelumnya, ras cahaya purba jarang menderita kerugian seperti itu, apalagi diserang. Apakah kamu pikir kamu adalah raja manusia? Oleh karena itu, asal-usul ini memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Lu Ming. Begitu mereka mendengar bahwa orang ini adalah Lu Ming, mereka segera menyerangnya.
Dengan begitu banyak ahli, tidak baik untuk bertarung secara langsung. Pergi adalah pilihan terbaik. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Sosoknya bagaikan sambaran petir, mundur cepat dan menyerbu ke arah lain. Ras cahaya utama memiliki lebih dari selusin asal. Makhluk-makhluk dari tanah terlarang tidak kekurangan senjata surgawi tingkat asal. Tak perlu dikatakan, sebagian besar asal ini memiliki senjata surgawi tingkat asal, dan kekuatan tempur mereka jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan api bintang supremasi sebelumnya. Jika beberapa di antara mereka memahami teknik asli, kekuatan tempur mereka tidak akan jauh lebih lemah darinya. Bagaimana jika ada eksistensi yang lebih kuat? Dihadapkan dengan begitu banyak asal-usul, Lu Ming kemungkinan besar bukan tandingan mereka. Jika dia dikelilingi oleh mereka, dia kemungkinan besar akan terbunuh jika ada orang jenius di antara mereka. Karena itu, Lu Ming pergi tanpa ragu-ragu. Di hadapan begitu banyak ahli dengan kekuatan yang tidak diketahui, dia akan bodoh jika tidak pergi. Kamu mau pergi kemana? Lawan aku. Pengecut. Bunuh. Asal-muasal ras Primelite meraung dari belakang. Jika kau mampu, lawanlah aku di level yang sama. Suara menghina Lu Ming terdengar. Dia tidak berhenti sama sekali. Dia lebih cepat dari kilat dan menempuh jarak ratusan ribu mil dalam sekejap. Sekarang, kecepatan Lu Ming sungguh mencengangkan. Meskipun orang-orang dari ras cahaya purba juga sangat cepat, mereka tidak dapat mengejar Lu Ming pada akhirnya, dan ia berhasil melarikan diri. Sialan, kekuatan bocah ini semakin lama semakin mengerikan. Kalau ada kesempatan, aku harus menyingkirkannya. Wajah Yuan Siji gelap. Hari saat kita mendapatkan hati Raja Manusia adalah hari saat dia meninggal. Seorang pakar alam asal berkata dengan ekspresi muram. Pada akhirnya, suku Primelite pergi tanpa daya. Setelah orang-orang ini pergi, sosok lain muncul dari tanah. Sosok itu adalah Ge Qian, yang memiliki aura yang sama dengan laba-laba iblis 9 yin. Sialan, mereka sebenarnya tidak bertarung. Sungguh menjijikkan. Ge Qian berteriak, ekspresinya gelap. Tak perlu dikatakan lagi, terima kasih, Ge Qian lah yang membuat Lu Ming mampu bertemu dengan suku cahaya utama. Yang tidak mereka duga adalah Lu Ming yang sombong dan tak kenal takut justru kabur setelah melihat orang-orang dari ras cahaya purba. Hal ini menyebabkan rencananya untuk melahap jiwa yang tersisa gagal. Kamu bisa melarikan diri, tetapi bisakah kamu melarikan diri selama 15 hari? Ge Qian berkata dengan dingin sebelum mengebor kembali ke dalam tanah. Saya telah menjelajah sendirian selama beberapa hari dan tidak bertemu siapapun. Mengapa saya terus bertemu mereka sekarang? Lu Ming merenung dalam hatinya. Ini agak aneh. Hanya ada beberapa ribu orang dari berbagai kekuatan. Mereka terlalu tersebar untuk memasuki tempat yang luas ini. Lu Ming telah mengintai selama beberapa hari dan tidak bertemu orang lain. Mengapa sekarang dia bertemu dengan laba-laba iblis 9 yin dan ras cahaya purba secara acak? Mungkinkah itu suatu kebetulan? Mungkin karena dia dekat dengan tempat di mana tubuh Raja Manusia disegel. Lu Ming tidak dapat menemukan jawabannya. Di bawah bimbingan Ge Qian, Lu Ming terus bergerak maju. Namun, tak lama kemudian, ia bertemu dengan sekelompok orang lain. Mereka berasal dari ras Iblis Yin. Kali ini, klan Iblis Yin tidak memiliki banyak ahli. Hanya ada sekitar 4 atau 5 ahli alam asal. Namun, Lu Ming tidak melawan pihak lain. Dia berbalik dan pergi, menyingkirkan iblis-iblis Yin. Benar-benar ada masalah. Kita akan menghadapi mereka dengan mudah. Ngomong-ngomong, sejak kita bertemu Ge Qian, kita telah menghadapi musuh yang kuat. Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Itu tidak mungkin benar-benar perbuatan orang tua ini, kan? Tapi dia ada di dekatku, tidak jauh dariku. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Lu Ming tidak dapat menemukan jawabannya. Akan tetapi, dia bahkan lebih waspada terhadap Ge Qian. Setelah itu, dia memang beberapa kali bertemu dengan orang-orang dari kekuatan lain. Namun, terlepas dari seberapa kuat atau lemah mereka, Lu Ming akan berbalik dan pergi. Dia tidak mau repot-repot bertarung dengan mereka. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika dia bertarung dengan pihak lain, dia mungkin akan tertipu. Anak ini licik seperti rubah. Tapi kalau kamu tidak melawan, orang lain yang akan melawan. Ge Qian yang memiliki aura laba-laba iblis 9 yin, menatap ke arah yang ditinggalkan Lu Ming dengan tatapan dingin dan menyeramkan. Faktanya, itu benar.
Selama kurun waktu tersebut, orang-orang dari berbagai kekuatan besar saling berhadapan dan bertempur. Dalam setiap pertempuran, ada saja yang tewas. Ketika pertempuran berakhir dan orang-orang yang bertempur pergi, suatu sosok akan muncul dari tanah dan menyerap jiwa-jiwa yang tersisa di dunia. Angka ini persis sama dengan Ge Qianchang. Namun aura jiwa mereka berbeda. Aura jiwa beberapa tokoh bagaikan ras jahat teramat sangat, beberapa seperti ras cahaya utama, dan beberapa seperti ras iblis yin. Dia terus menyerap energi jiwa yang tersisa untuk memperkuat tubuhnya. Semua orang dibiarkan dalam kegelapan. Ini karena Ge Qian semuanya mengatakan bahwa dia mengetahui di mana hati penguasa manusia itu disegel dan ingin membawa mereka untuk menemukannya. Banyak ahli kuat yang membawa Ge Qian bersama mereka. Tentu saja, ini karena para ahli ini cukup kuat. Ge Qian tidak dapat menghadapi mereka. Mereka yang dapat dihadapi Ge Qian akan langsung membunuh mereka dan melahap jiwa mereka. Sebuah rencana mengerikan perlahan terungkap, namun tak seorang pun mengetahuinya. Lu Ming hanya merasa curiga. Ge Qian, di mana tanah tersegel milik Raja Manusia? Kapan kita akan sampai? Lu Ming menatap Ge Qian dengan tatapan tidak bersahabat. Kita akan segera sampai di sana, tidak lama lagi. Meskipun Ge Qian mengutuk Lu Ming dalam hatinya, dia tetap tersenyum dengan sengaja. Sebaiknya kau tidak melakukan trik apapun. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Lu Ming mengancam dan kemudian membiarkan pihak lain terus memimpin. Memang, tidak lama kemudian, Ge Qian berhenti dan berkata, kita telah tiba di tempat di mana Raja Manusia disegel. Di depannya terbentang pegunungan yang tak berujung. Ada banyak puncak gunung besar yang menjulang ke langit. Sekilas, semuanya adalah gunung lurus, seperti pedang dewa yang ditusukkan ke bumi. Ini adalah tempat di mana hati Raja Manusia disegel. Hati Raja Manusia disegel di tengah pegunungan ini. Namun, pegunungan ini ditutupi oleh formasi penyegelan yang mengerikan. Formasi ini tidak hanya menyegel tubuh fisik Raja Manusia, tetapi juga mengisolasi segalanya. Tidak ada makhluk hidup yang dapat memasukinya. Ge Qian menjelaskan. Lu Ming mengaktifkan tanda kaisar pengubah wujud dan melihat daratan luas itu ditutupi oleh rune. Simbol-simbol yang berdempetan itu terjalin satu sama lain dan meluas ke depan, meliputi seluruh daratan. Ge Qian benar tentang hal ini. Tanah ini memang telah disegel, mengisolasinya dari apapun dan membuatnya sulit bagi makhluk hidup manapun untuk masuk. Namun, karena terlalu banyak waktu berlalu, masih ada masalah dengan formasi penyegelan. Lu Ming mengaktifkan tanda kaisar pengubah wujud dan celah dalam formasi penyegelan muncul di hadapannya. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum. Formasi penyegelan tidak dapat menghentikannya. Dia dapat masuk melalui lubang-lubang ini. Bab 5058, Menyerap Energi Jiwa. Lu Ming yakin bahwa ia akan dapat menggunakan tanda kaisar pengubah wujud untuk menemukan celah dan memasuki formasi penyegelan. Lu Ming, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Bertahun-tahun yang lalu, rekanku dan aku menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk akhirnya menghancurkan segel ini. Karena hal inilah rekanku menjadi serakah dan menyerangku. Dia ingin mengambil hati Raja Manusia untuk dirinya sendiri. Ge Qian menghela napas panjang dan melanjutkan, oleh karena itu, hanya jika aku memimpin jalan, aku dapat membawamu melewati formasi penyegelan ini dan memperoleh hati Raja Manusia. Arti di balik kata-katanya jelas, kau harus bergantung padaku, atau kau bisa lupa tentang mendapatkan hati Raja Manusia. Lu Ming tidak menunjukkannya. Dia ingin melihat trik apa yang akan dimainkan Ge Qian. Bagaimanapun juga, dia memiliki tato Raja Iblis Tirk dan dapat mengamati risikonya kapan saja. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka memasuki formasi penyegelan besar ini, mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Mungkin ada kebutuhan untuk Ge Qian. Oleh karena itu, Lu Ming tidak ingin membunuh Ge Qian untuk saat ini. Dia akan menyimpannya untuk sementara waktu karena dia mungkin berguna. Ikuti aku. Ge Qian melirik Lu Ming, lalu terbang maju, menyerbu ke arah pegunungan di depan. Lu Ming mengamati area dengan tato Demon King Tirk dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan jalan yang diambil Ge Qian. Dia segera mengikutinya. Tepat saat Lu Ming dan kelompoknya mencapai pegunungan, banyak orang telah berdatangan di sekitarnya. Ras cahaya utama, makhluk jahat, ras lautan luas, laba-laba iblis 9 yin, ras paling jahat.
Hampir semua pasukan utama telah mengirimkan orang. Orang-orang ini tidak berkumpul bersama. Mereka semua tersebar. Ada 3 hingga 5 orang dalam satu kelompok, 7 hingga 8 orang dalam satu kelompok, dan paling banyak, puluhan orang dalam satu kelompok. Dunia ini sangat luas. Ketika berbagai kekuatan masuk, mereka tidak tahu di mana jantungnya berada. Mereka secara alami akan terbagi menjadi kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang dan mencari ke berbagai arah. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menemukan jantung Raja Manusia. Semua orang ini memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua memiliki Ge Qian. Terlebih lagi, aura Ge Qian ini sama dengan mereka. Tampaknya dia berasal dari ras yang sama dengan mereka. Misalnya, Ge Qian yang berdiri di samping para ahli dari klan jahat ekstrim, terlihat seperti anggota klan jahat ekstrim dari aura jiwanya. Perkataan Ge Qian kepada anggota suku jahat ekstrim sangat mirip dengan apa yang dikatakan Lu Ming. Akan tetapi, dia sedikit mengubahnya dan mengatakan bahwa dia adalah seorang senior dari suku jahat ekstrim. Dia memasuki tempat ini bersama teman-temannya untuk mencari hati penguasa manusia. Pada akhirnya, dia dikhianati oleh teman-temannya dan hanya tersisa sedikit jiwa. Itu dapat menuntun mereka ke hati penguasa manusia. Di depan orang-orang dari kekuatan lain, dia secara alami akan mengubahnya sedikit dan menggunakannya dengan cara yang sama. Ikutlah denganku. Aku sudah mempelajari formasi penyegelan ini dengan saksama. Hanya aku yang bisa membawamu melewatinya dan menemukan hati Raja Manusia. Ge Qian mengucapkan kata-kata ini satu per satu. Kemudian, dia memimpin dan memasuki formasi penyegelan besar. Yang lainnya mengikuti Ge Qian ke dalam formasi penyegelan. Misalnya, ada sekelompok orang dari suku sangat jahat yang telah mengikuti Ge Qian ke dalam formasi penyegelan. Dan EBSP, kelompok ini memiliki 6 pakar resiprositas awal dan selusin atau lebih dewa-dewa. Mereka dapat dianggap cukup kuat. Mereka mengikuti Ge Qian ke dalam formasi penyegelan. Tentu saja, mereka tidak berani ceroboh dan selalu waspada. Mata Ge Qian, yang memimpin jalan, memperlihatkan ekspresi gelap dan dingin. Niat membunuh terpancar di matanya. Setengah jam kemudian, mereka telah melintasi satu demi satu gunung. Tepat saat mereka melewati gunung lain, cahaya warna-warni tiba-tiba muncul dari salah satu puncak gunung. Beberapa sinar cahaya yang mengerikan melesat ke arah suku yang sangat jahat seperti pedang dewa. Tidak bagus, ini berbahaya. Menghindari. Beberapa ahli alam asal berteriak sambil mundur dengan cepat. Namun, mereka masih terlambat. Dan EBSP, cahaya menyala, terlalu cepat dan terlalu kuat. Sekitar selusin dewa penguasa langsung terpotong dua di pinggang, jiwa mereka terpotong, dan mereka mati di tempat. Bahkan di antara asal-usul, ada 2 yang tidak mundur tepat waktu dan terpotong oleh cahaya. Dengan kekuatan mereka, itu tidak berguna. Tidak peduli bagaimana mereka meledak, itu tidak berguna. Cahaya langsung membelah mereka menjadi 2 dan menghancurkan akar asal mereka. Dalam sekejap, 2 ahli alam asal dan selusin dewa utama telah tumbang. Hanya keempat esensi yang bereaksi tepat waktu dan mundur dari gunung, menghindari serangan. Namun mereka juga berkeringat dingin. Brengsek. Apa yang terjadi? Ge Qian, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak akan ada bahaya jika kamu memimpin jalan? Mengapa formasi itu menyerang kita? 4 asal-usul yang tersisa dari Tuan yang keji itu melotot ke arah Ge Qian. Sayang sekali, sayang sekali. Kalian sebenarnya berhasil melarikan diri. Namun, kalian sudah memasuki formasi ini. Bahkan jika kalian tidak terbunuh, kalian tidak akan dapat menemukan jalan keluar. Kalian akan terjebak di sini selamanya. Ge Qian tertawa dingin, matanya dipenuhi niat membunuh. Kamu berbohong kepada kami. Kamu telah berbohong kepada kami selama ini. Sebuah asal meraung. Sekarang, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa mereka telah ditipu? Mereka telah jatuh ke dalam perangkap jahat Ge Qian. Jelaslah bahwa Ge Qian secara sengaja membawa mereka ke jalan buntu dan memicu pukulan mematikan dari formasi penyegel. Jelaslah bahwa formasi penyegelan agung ini tidak dapat diremehkan. Tidak hanya memiliki kekuatan penyegelan yang tak tertandingi, tetapi juga mengandung kekuatan pembunuh. Ini adalah hal yang biasa. Ini adalah formasi yang menyegel hati seorang raja manusia. Levelnya sangat tinggi. Bahkan jika itu adalah formasi penyegelan murni, selama itu melibatkan sedikit kekuatan ofensif, itu akan sangat mengerikan.
Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang-orang ini. Beraninya kalian mencoba mendapatkan hati Raja Manusia. Kalian semua pantas mati dan menjadi makananku. Matilah, teriak Ge Qian dingin. Ekspresinya jahat dan tubuhnya bersinar. Jiwa-jiwa yang tersisa dari anggota suku jahat ekstrim yang sudah mati di sekitarnya berkumpul ke arah Ge Qian dan diserap. Dia menyerap energi jiwa yang tersisa untuk memperkuat dirinya. Bunuh dia. Keempat Lord Origin yang tersisa meraung. Niat membunuh mereka dingin saat mereka menyerang Ge Qian. Keempat ahli alam asal ini semuanya sangat kuat. Tak perlu dikatakan lagi bahwa mereka semua telah menguasai senjata surgawi tingkat asal. Selain itu, 3 dari mereka telah memahami teknik asal. Ketika mereka berempat bekerja sama, kekuatan mereka sungguh mengerikan. Jika mereka berada di alam semesta, mereka dapat menghancurkan seluruh galaksi dan menghancurkan satu bintang demi satu bintang. Namun, sosok Ge Qian melintas dan dia mundur 10.000 meter. Kemudian, rune padat muncul di tanah dan memblokir semua serangan dari 4 pusat kekuatan suku jahat yang ekstrim. Ini formasi anjing laut. Sungguh konyol bagimu untuk berpikir bahwa kau bisa membunuhku. Ge Qian mencibir dan terus menyerap energi jiwa yang tersisa. Untaian jiwanya diserap oleh Ge Qian. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih padat dan auranya menjadi lebih kuat. Brengsek. Keempat ahli dari suku Lord yang keji itu meraung marah, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Ge Qian. Mereka tidak dapat menghancurkan formasi penyegelan atau menemukan celah di dalamnya, jadi mereka tidak dapat bergerak maju. Mereka terjebak. Setelah beberapa saat, Ge Qian telah menyerap sepenuhnya semua energi jiwa yang tersisa. Hahaha, kalian bisa tinggal di sini selamanya. Hati Raja Manusia adalah milikku. Aku akan membunuh siapapun yang berani merebutnya dariku. Orang itu ingin membaginya denganku, tetapi dia juga mati. Aku punya klon yang tak terhitung jumlahnya. Begitu mereka semua cukup kuat untuk berkumpul bersama, kalian semua akan mati. Ge Qian tertawa keras. Sosoknya berkedip dan dia meninggalkan tempat itu. Bab 5059, memamerkan keterampilan Anda di depan seorang ahli. Ge Qian pergi. Keempat ahli alam asal itu marah, tetapi mereka tidak bisa mengejar. Mereka terjebak. Rune memenuhi tempat itu. Jika mereka bergerak sedikit saja, rune akan menyala dan menjebak mereka. Selain puncak gunung itu, tidak ada bahaya atau niat membunuh di tempat lain, tetapi mereka tidak bisa bergerak. Mereka mengerti bahwa mereka telah ditipu. Ge Qian telah memberitahu mereka bahwa dia adalah seorang senior dari suku yang sangat jahat. Tidak lama setelah runtuhnya tanah purba, dia datang ke sini untuk mencari hati Raja Manusia. Pada akhirnya, dia telah dikhianati oleh teman-temannya. Namun, dari kata-kata Ge Qianlin, jelas bahwa dia telah mengkhianati rekannya. Mereka ingin mengirim pesan kepada anggota suku jahat ekstrim lainnya, tetapi mereka menyadari bahwa jimat transmisi suara giok mereka sama sekali tidak efektif. Pemandangan yang sama terjadi di seluruh formasi penyegelan. Banyak orang dibawa ke area pembantaian formasi penyegelan. Sejumlah besar ahli terbunuh. Beberapa dari mereka sangat ceroboh sehingga bahkan energi asal tingkat atas pun mati di bawah formasi tersebut. Setelah orang-orang ini terbunuh, ada Ge Qian yang melahap energi jiwa-jiwa yang tersisa untuk memperkuat dirinya. Formasi segel itu bagaikan api penyucian. Namun, jangkauan formasi penyegelan itu sangat luas. Ge Qian sengaja memimpin jalan dan menyuruh semua orang menyebar sangat jauh. Selain itu, dalam formasi penyegelan, indera spiritual sangat terbatas, jadi yang lain tidak mengetahuinya. Lu Ming dan Ge Qian terus bergerak maju. Mereka berdua menyeberangi satu gunung demi satu gunung. Ge Qian selalu memimpin jalan. Lu Ming menemukan dengan pola Demon King Tirk bahwa Ge Qian memang telah memecahkan susunan tersebut. Dia hanya mengambil gerbang kehidupan atau celah dalam susunan tersebut. Kita akan melewati setengah jalan setelah melewati ngarai ini. Kita akan segera mencapai tempat di mana hati Raja Manusia disegel. Ge Qian tersenyum dan menunjuk ke sebuah ngarai di depan mereka. Apakah kamu yakin ingin melewati ngarai itu? Lu Ming tidak berekspresi, seolah bertanya dengan santai. Namun, ada kilatan niat membunuh di kedalaman mata Lu Ming. Dengan tanda Raja Iblis, dia dapat melihat dengan jelas bahwa ngarai di depannya bukanlah gerbang kehidupan, juga bukan lubang di dalam susunan. Ngarai itu dipenuhi dengan niat membunuh dan susunannya padat. Itu jelas merupakan tanah kematian,
gerbang kematian dari susunan tersebut. Itu juga karena Lu Ming memiliki tato Demon King Tirk. Jika itu orang lain, kecuali mereka adalah ahli formasi, mereka pasti tidak akan bisa mengetahuinya. Jantung Ge Qian berdebar kencang, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja, ngarai di depan kita adalah titik lemah formasi ini. Oh, aku hanya bertanya dengan santai. Ayo pergi. Lu Ming melangkah maju tanpa ekspresi. Saat dia sudah dekat dengan Ge Qian, dia tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya yang besar untuk meraih Ge Qian. Dan EBSP, tangan itu tumbuh dengan cepat, dan energi asal yang terlarang berputar di sekitar jari-jarinya. Begitu mengerikan hingga dapat menembus langit berbintang. Ge Qian tidak menyangka Lu Ming akan tiba-tiba bergerak. Ia langsung dipukul dan ditekan oleh dua tangan besar. Ia terluka parah. Tubuhnya bergetar, asap hitam menyebar dan menghilang. Jiwanya meredup dan menjadi ilusi. Apa yang kau lakukan? Kau sudah gila. Ge Qian meraung. Masih pura-pura bodoh. Kau pikir aku tidak tahu? Ngarai itu jelas gerbang kematian, tanah kematian, penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Jika aku melangkah ke sana, aku pasti akan mati. Jika kau ingin membunuhku, maka aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Lu Ming berkata dengan dingin. Asal-usul terlarang terus beredar dan menekan Ge Qian, ingin melenyapkannya sepenuhnya. Ge Qian tidak menyangka Lu Ming mampu melihat situasi sebenarnya dari susunan penyegel. Saat itu, kultivasinya sangat mendalam, dan dia dan rekan-rekannya semuanya adalah master formasi. Mereka berdua telah bekerja sama dan menghabiskan waktu yang lama sebelum akhirnya mereka memahami formasi penyegelan ini. Akan tetapi, bagaimana Lu Ming dapat dengan mudah melihat menembus susunan ini? Bahkan seorang ahli arai tidak akan memiliki waktu semudah itu. Apakah itu suatu kebetulan atau dia mencoba menipunya? Kalau itu untuk mengelabui dia, bagaimana mungkin bisa begitu kebetulan bahwa dia memilih tempat ini dan bukan tempat-tempat lainnya? Ledakan, ledakan, ledakan. Energi asal terlarang Lu Ming terlalu mengerikan. Energi itu terus menekan tubuh Ge Qian, melenyapkan tubuh jiwanya dan menghancurkannya sepenuhnya. Ge Qian panik. Jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar berubah menjadi abu. Ampuni aku, ampuni aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ge Qian berteriak. Kau mau lain kali? Lu Ming berkata dengan dingin. Ge Qian ini kejam. Dia akan menjadi momok jika dia dibiarkan hidup. Bagaimanapun, formasi penyegelan besar ini tidak dapat menghentikannya, jadi mengapa dia harus menahan Ge Qian? Aku masih menggunakannya. Kita baru berjalan setengah dari formasi. Aku masih perlu memimpin jalan untuk setengah formasi lainnya. Kata Ge Qian, aku punya tato kekaisaran Raja Iblis. Formasi ini tidak bisa disembunyikan dari pandanganku. Kenapa aku butuh kamu untuk memimpin jalan? Lu Ming mencibir. Lu Ming tidak tahu bahwa Ge Qian memiliki banyak klon dan bahwa hidup dan mati Ge Qian sepenuhnya berada di tangannya. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan tato Tirk milik Raja Iblis. Apa, kamu benar-benar punya tato Kaisar Raja Iblis? Ge Qian terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan memiliki tato Demon King Tirk, yang merupakan harta paling berharga bagi para iblis di hutan belantara. Dia akhirnya tahu mengapa Lu Ming tahu bahwa ngarai itu dipenuhi dengan niat membunuh dan bahwa itu adalah gerbang kematian. Itu karena tanda Kaisar Sang Shifter. Dia memamerkan keahliannya di depan seorang ahli. Itu hanya angan-angan jika dia ingin membunuh Lu Ming dengan bantuan susunan penyegel. Saya salah. Saya sempat kerasukan. Mohon maaf. Ge Qian berteriak. Menggelikan. Lu Ming menanggapi dengan dingin. Kekuatan terlarang dari asal-usul terus menekan Ge Qian dengan panik, mencoba melenyapkannya. Ge Qian menjerit dengan sedih. Tubuhnya semakin lama semakin ilusif. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan mampu bertahan lama dan akan menjadi lebih baik. Aku masih berguna. Bahkan jika kita melewati formasi ini, masih ada satu segel terakhir di hati Raja Manusia. Bahkan jika kau memiliki tanda kekaisaran Raja Iblis, kau tidak akan dapat menghancurkan segel itu. Kau harus bekerja sama denganku untuk menghancurkannya. Ge Qian meraung. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak. Dia menarik kembali energi tabu dan tidak melanjutkan pemurnian Ge Qian. Dia berkata dengan suara serius, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Jika kamu berbohong, aku akan mengubahmu menjadi abu.
Itu benar sekali. Entah itu benar atau salah, selama kita melewati formasi segel ini, kita akan tahu dengan sekali lihat. Jika ada informasi yang salah, tidak akan terlambat bagimu untuk melenyapkanku saat itu. Ge Qian berkata dengan tegas. Lu Ming tahu bahwa ini kemungkinan besar benar. Selama dia melewati formasi segel, dia akan tahu apakah itu asli atau palsu dalam sekejap. Dia tidak bisa menyembunyikannya darinya. Jika itu palsu, Ge Qian tetap akan mati. Izinkan aku bertanya padamu, mengapa kau ingin membunuhku? Apakah kau mencoba melahap jiwaku? Lu Ming bertanya dengan dingin. Ya, itu benar. Ge Qian tidak berusaha menyembunyikannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Kau bukan manusia, kan? Lu Ming terus bertanya, mengamati reaksi Ge Qian. Pikiran Ge Qian berpacu. Di matanya, Lu Ming tak terduga. Pemuda ini memberinya perasaan yang tak terduga. Dia tidak tahu apakah Lu Ming telah menyadari sesuatu. Lebih baik katakan padanya beberapa hal agar dia tidak curiga lagi dan merusak rencana besar itu. Bagaimanapun, ketika hati Raja Manusia lahir, dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Hanya kematian yang akan menunggunya. Saya memang bukan manusia, kata Ge Qian. Bab 5060, mematahkan segel bersama-sama. Mendengar perkataan Ge Qian, mata Lu Ming berkilat dengan niat membunuh. Ge Qian ini sebenarnya bukan manusia, tetapi aura jiwa Ge Qian jelas memiliki aura manusia. Apa yang terjadi? Lu Ming bertanya. Karena tubuh dan metode kultivasiku yang istimewa, sebelum dirimu, aku telah membunuh beberapa manusia. Aku melahap jiwanya, jadi aku dapat meniru kekuatan jiwa sekte lainnya. Ge Qian menjelaskan. Lu Ming sedikit terkejut. Ternyata bisa seperti ini. Seseorang seperti Ge Qian akan mampu meniru ras yang tak terhitung jumlahnya. Selama seseorang melahap jiwa ras tertentu, seseorang dapat meniru ras tersebut. Itu benar-benar misterius dan tidak dapat diprediksi. Namun, Lu Ming yakin bahwa fisik dan teknik kultivasi ini jelas tidak maha kuasa. Hanya saja kultivasinya tidak cukup tinggi. Jika kultivasinya cukup tinggi, kemungkinan besar dia akan dapat melihat kebenarannya. Sebelum ini, aku terus berpapasan dengan orang lain. Apakah itu tipuanmu? Lu Ming terus bertanya. Ya, aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun, dan aku telah menyiapkan banyak formasi pengawasan di banyak tempat. Aku tahu di mana ada orang, jadi aku bisa membawamu ke sana dan bertemu orang-orang itu. Ge Qian menjelaskan. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan bahwa dia memiliki ribuan klon yang menyebabkan Lu Ming dan yang lainnya bertemu. Dia tidak akan pernah menjawab pertanyaan ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Itu terkait dengan rencana masa depannya. Lu Ming tidak meragukannya karena itu sepenuhnya masuk akal. Ayo, teruslah memimpin jalan, kata Lu Ming. Mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Ge Qian tidak melakukan trik apapun, dan dia juga tidak berani melakukannya. Lu Ming memiliki tato Demon King Tirk. Tato itu tidak berguna bahkan jika dia melakukan trik apapun. Setelah beberapa waktu, mereka berhasil melewati formasi segel. Lu Ming aman dan sehat, tetapi orang-orang dari kekuatan lain tidak seberuntung itu. Mereka yang memiliki Ge Qian, di samping mereka semuanya telah dilukai oleh Ge Qian. Sejumlah besar ahli telah tumbang, dan jiwa mereka telah dilahap oleh Ge Qian. Setiap Ge Qian terus tumbuh lebih kuat, dan aura mereka menjadi semakin kuat. Ini, ketika Lu Ming melewati susunan segel dan melihat pemandangan di depannya, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Ada 8 puncak gunung yang mengelilinginya, dan di tengah 8 puncak gunung itu terdapat daratan datar. Di tengah-tengah tanah datar itu, ada peti mati berdarah. Pada saat yang sama, 8 rantai melilit peti mati berdarah itu. Ujung-ujung lain dari 8 rantai itu terbenam ke dalam 8 gunung di sekitarnya. 8 rantai ini tidak terbuat dari emas atau perak. Bahkan tidak padat, tetapi seluruhnya terbuat dari rune. Pedang patah melayang di atas peti mati berdarah. Sebagian besar pedang yang patah adalah gagangnya, dan hanya ada sebagian kecil dari badan pedang. Tampaknya itu hanya 1/5 dari badan pedang yang lengkap. 4/5 badan pedang lainnya telah menghilang. Pedang patah itu mengeluarkan gelombang yang kuat, dan rantai yang terbuat dari rune menjulur keluar dari pedang patah itu dan melilit peti mati berdarah itu. Degup, ledakan. Lu Ming samar-samar mendengar suara, dong-dong, yang berasal dari peti mati berdarah itu.
Suara itu seperti ketukan genderang perang, tetapi juga seperti detak jantung. Napas Luming tak dapat ditahan lagi dan menjadi berat. Hati Raja Manusia. Dia yakin bahwa hati sang Raja Manusia ada di dalam peti darah ini. Namun, Ge Qian benar. Hati Raja Manusia masih memiliki lapisan segel. Rantai itu adalah segelnya. Luming mengaktifkan tanda Kaisar Sang Pengubah Wujud dan mengamatinya dengan saksama. Rantai itu berubah di mata Luming, berubah menjadi rune kecil. Ukuran, kekuatan, dan fluktuasi energi rune ini terlihat jelas oleh Luming. Bagaimana, bisakah kamu melihat kekurangan dan kelemahan rantai ini? Ge Qian bertanya. Memang ada satu. Luming mengangguk. Bagus sekali. Biar ku beritahu, rantai rune ini sangat istimewa. Kau tidak bisa menghancurkannya hanya dengan energi asalmu. Kau perlu menggabungkannya dengan energi jiwamu untuk menghancurkannya. Jadi, kita harus bekerja sama untuk menghancurkannya. Kata Ge Qian. Jadi begitu. Luming mengangguk. Tampaknya Ge Qian benar. Jika mereka ingin menghancurkan segel di sini, mereka benar-benar harus bergantung pada Ge Qian. Karena Luming belum pernah mengolah teknik serangan jiwa apapun, dia pernah mencobanya sedikit di masa lalu tetapi tidak terlalu berguna. Katakan di mana kelemahannya. Kita akan bekerja sama dan menyerang kelemahan itu. Kata Ge Qian. Baiklah, dia ada di sana. Mari kita serang bersama. Luming menunjukkan suatu lokasi dan kemudian menghunus pedang dewa. Pedang suci ini adalah senjata suci tingkat asal. Energi asal terlarang mengalir ke pedang suci dan menebas ke titik tertentu pada salah satu rantai penyegel. Pada saat yang sama, Ge Qian juga bergerak. Tubuhnya bersinar saat dia menembakkan seberkas cahaya jiwa. Cahaya jiwa berubah menjadi bentuk pedang tempur. Pedang itu mengenai titik yang sama pada rantai itu pada saat yang sama dengan pedang suci yang ditarik Luming. Berdengung. Suara logam beradu terdengar. Rantai rahasia bergetar dan pedang suci Luming ditangkis. Cahaya jiwa Ge Qian juga menyebar. Bagaimana? Apakah efektif? Ge Qian bertanya. Itu efektif. Dengan menggunakan tanda kaisar yang dapat mengubah wujudnya, Luming menemukan bahwa ada celah kecil pada lokasi rantai rune tersebut. Sulit bagi orang awam untuk melihatnya, tetapi itu tidak dapat disembunyikan dari tato monster Raja Tir. Kepercayaan diri Luming meningkat pesat. Selama masih efektif, cepat atau lambat akan terputus. Melanjutkan, Luming berteriak dan terus mengendalikan pedang dewa untuk menebas. Ge Qian terus menyerang. Asyik. Setelah serangan lainnya, Luming menyadari bahwa celah dalam rantai itu telah menjadi lebih besar. Dia melanjutkan. Keduanya terus menyerang titik lemah itu. Kesenjangan pada titik lemah itu makin lama makin membesar. Keduanya kelelahan, jadi mereka duduk untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Setelah pulih, mereka melanjutkan serangan. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Setelah sebulan serangan terus-menerus, celahnya menjadi sangat besar, seolah-olah seluruh rantai rune akan terputus pada saat berikutnya. Tentu saja, ini juga karena terlalu banyak waktu telah berlalu dan kekuatan rantai rahasia itu tidak lagi berada pada puncaknya. Kalau tidak, dengan kemampuan Luming dan Ge Qian, mustahil untuk menghancurkannya, tidak peduli berapa banyak waktu yang mereka habiskan. Selama sebulan terakhir, selain mereka, tidak ada orang lain yang datang ke sini. Tanpa Ge Qian yang memimpin jalan, dan tanpa tato Demon King Tirk, mustahil bagi yang lain untuk melewati formasi penyegelan dalam waktu singkat. Bahkan seorang Big Shot yang sangat ahli dalam formasi tidak dapat melewati formasi penyegel itu hanya dalam waktu sebulan. Belum lagi sebulan, mampu melewatinya dalam kurun waktu 100 tahun saja sudah sangat mengesankan. Hal itu hanya mungkin terjadi karena formasi penyegelan saat ini kurang baik dan telah muncul celah. Orang harus tahu bahwa Ge Qian dan teman-temannya telah menghabiskan sejuta tahun untuk memahami formasi ini. Tentu saja, formasi penyegelan masih pada puncaknya. Tanpa seorang pun yang mengganggu mereka, Luming dan Ge Qian dapat membuka segel itu dengan tenang. Asyik, keduanya menyerang bersama lagi. Wah, kali ini, rantai penyegelnya rusak sepenuhnya. Satu bagian terputus dan seluruh rantai hancur, berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang. Salah satu rantai penyegelnya putus. Namun, masih ada 7 lagi. Dia terus menyerang kelemahan rantai kedua. Bab 5061, mengisolasi pedang patah Raja Manusia. Begitu saja,
Lu Ming dan Ge Qian bergabung dan menghabiskan total 8 bulan untuk akhirnya mematahkan ke-8 rantai penyegel itu. Degup-degup-degup. Ketika 8 rantai penyegel itu putus, suara dari peti mati darah itu menjadi lebih keras lagi. Seperti dentuman genderang surgawi, mengguncang kehampaan dan bumi. Kali ini, bukan hanya Lu Ming dan yang lain yang dapat mendengarnya, tetapi para ahli lain dari berbagai klan yang terperangkap dalam susunan segel juga dapat mendengarnya. Bahkan para ahli di bidang lain pun mendengarnya. Ini, suara detak jantung. Jantung Raja Manusia telah muncul. Seseorang telah menemukan jantung Raja Manusia. Banyak orang berseru. Para ahli yang terjebak dalam formasi penyegelan merasa sangat cemas. Sementara itu para ahli dari ras lain bergegas menuju ke arah jantung. Namun, itu sudah ditakdirkan sia-sia. Dengan terhalangnya formasi penyegelan, orang-orang ini pasti akan terhenti. Masih ada satu segel terakhir. Kata Ge Qian. Segel terakhir adalah rantai rune antara pedang patah dan peti mati darah. Namun, pada saat ini, Lu Ming mengerutkan kening. Aku tidak bisa melihat kelemahannya. Aku tidak bisa melihat kelemahan segel terakhir. Kata Lu Ming. Dia memaksakan tato Demon King Tirk hingga batas maksimal. Pupil matanya mengecil, dan 2 tato Demon King Tirk di matanya bersinar dengan cahaya iblis. Namun, dia tidak dapat melihat kelemahan rantai penyegel antara pedang patah dan peti mati berdarah. Pedang patah ini jelas bukan pedang biasa. Pedang itu seperti mengandung energi yang mengerikan. Energi itu tak ada habisnya dan terus-menerus menyembur keluar dari pedang patah itu, mengalir ke dalam rantai segel, menyebabkan rantai segel itu tetap berada pada kondisi puncaknya. Pedang itu sama sekali tidak memiliki kelemahan. Legenda mengatakan bahwa pedang patah ini adalah pedang pribadi Raja Manusia, Xuan Yuan. Pedang ini memiliki kekuatan yang tak terbatas. Sepertinya segel terakhir tidak akan mudah dibuka. Ge Qian bergumam. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Pedang patah ini ternyata memiliki latar belakang seperti itu. Pedang itu sebenarnya adalah pedang pribadi Raja Manusia, Xuan Yuan. Dapat dilihat betapa tragisnya pertempuran yang dialami Raja Manusia Xuan Yuan saat itu. Bahkan pedangnya telah patah. Setelah diamati lebih dekat, orang bisa melihat sidik jari samar pada 1/5 pedang. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Matanya membelalak karena terkejut. Mungkinkah pedang Kaisar Xuan Yuan telah dipatahkan oleh jari seseorang? Ini tidak mungkin. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Ide ini terlalu gila, ilusi, dan tidak realistis. Orang macam apa Raja Manusia Xuan Yuan itu? Dia adalah Raja Daratan yang kacau dan seorang ahli tertinggi. Bagaimana mungkin pedangnya bisa dipatahkan oleh seseorang? Itu hanyalah fantasi. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran tidak realistis ini dari benaknya. Namun, keraguan lain segera muncul di hatinya. Konon, Raja Manusia itu ditindas oleh seseorang. Tubuhnya dibagi menjadi 7 bagian dan disegel di 7 tempat berbeda. Mengapa seseorang yang tertindas menggunakan pedang Raja Manusia sebagai segel? Bukankah seharusnya dia menyegel pedang Kaisar Manusia juga? Mungkinkah pedang Kaisar Manusia telah mengkhianati Kaisar Manusia? Dia tidak bisa menemukan jawabannya. Keraguan dalam hati Lu Ming meningkat. Jika kita dapat menyegel atau mengisolasi pedang Kaisar Manusia dalam waktu singkat, hati Kaisar Manusia dapat lahir. Begitu hati Kaisar Manusia lahir, rantai penyegel akan putus dengan sendirinya. Tapi kita terlalu lemah. Itu mustahil. Jika aku dalam kondisi prima, itu mungkin saja terjadi. Ge Qian mendesah. Lu Ming juga menggelengkan kepalanya. Menyegel atau mengisolasi pedang Kaisar. Mungkinkah hanya dengan mereka? Itulah pedang milik Kaisar Manusia, meski itu pedang patah. Mungkin saya bisa mencoba. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari pergelangan tangan Lu Ming. Itu adalah Qiu Qiu. Tatapan Ge Qian juga beralih ke pergelangan tangan Lu Ming. Qiu Qiu, jangan ceroboh. Itu pedang Raja Manusia. Kau bisa meledak karena kelebihan muatan. Lu Ming berkata, dia tidak ingin Qiu Qiu mengambil risiko apapun. Dia secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Qiu Qiu. Bakat bawaan Qiu Qiu sangat luar biasa. Ia dapat melahap dan memurnikan logam atau senjata suci apapun, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Pedang Kaisar Manusia itu juga dimurnikan dari logam mulia, dan juga berada dalam jangkauan melahap Qiu Qiu. Akan tetapi, tidak peduli seberapa berbakatnya Qiu Qiu, tetap ada batasnya. Ini adalah pedang Raja Manusia,
bagaimana QQ bisa menelannya. Aku ingin mencobanya. Jika aku bisa melahap dan memurnikannya, itu akan memberiku manfaat yang tak terbatas. Aku mungkin bisa menerobos ke alam asal secara langsung atau bahkan menjadi lebih kuat. Aku tidak perlu takut dengan malapetaka besar di alam asal. QQ terbang keluar dari pergelangan tangan Luming, matanya menyala-nyala karena gairah. Dia menatap pedang patah milik Raja Manusia, matanya dipenuhi hasrat dan keserakahan. Pedang patah Raja Manusia terlalu bermutu tinggi. Itu adalah senjata bermutu tertinggi yang pernah dilihatnya. Itu jelas merupakan harta Dao abadi. Begitu dia memurnikan harta karun tersebut, manfaatnya akan tak terbatas. Bakat dan potensinya akan meningkat ke tingkat yang mengejutkan. Kekuatan tempurnya akan tak tertandingi, kultivasinya akan meroket, dan dia akan mampu mendominasi dunia. Namun, Luming masih khawatir. QQ, lakukan yang terbaik. Begitu kamu menyadari bahwa kamu tidak dapat melakukannya, segera menyerah. Luming mendesak. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita coba dulu. Setelah mengatakan itu, QQ terbang ke depan. Tubuhnya membesar dan membesar, berubah menjadi bola besar. Mulut besar muncul di bola itu. Mulutnya yang lebar memiliki gigi tajam, dan giginya seperti dua baris pedang tajam. Setelah itu, mulut QQ tiba-tiba terbuka lebar, bagaikan seekor ular menelan seekor gajah, dan menelan pedang patah Raja Manusia dalam satu gigitan. Luming sangat gugup. Dia menatap QQ, takut sesuatu akan terjadi padanya. Ketika QQ menelan pedang Raja Patah Manusia, mulutnya tiba-tiba tertutup dan melayang di udara tanpa bergerak. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang seolah-olah sedang berusaha keras untuk memurnikan pedang Raja Patah Manusia. Mungkinkah aku benar-benar berhasil? Aku bahkan bisa memurnikan pedang patah Raja Manusia. Bahkan Luming pun sangat terkejut. Jika memang begitu, bakat QQ terlalu mengerikan. Ia bisa mengabaikan perbedaan level. Bahkan Ge Qian tercengang dan memasang ekspresi tidak percaya. Ras macam apa ini? Mereka hanya di alam dewa surgawi, tetapi mereka bahkan dapat melahap pedang patah Raja Manusia. Sungguh tidak dapat dipercaya. Begitu aku mendapatkan hati Raja Manusia, aku pasti akan merebutnya dan mempelajarinya. Ge Qian merenung sejenak. Kemudian, matanya beralih ke peti mati darah dengan tatapan berapi-api. Degup-degup-degup. Ketika QQ menelan pedang Raja Patah Manusia, hubungan antara pedang Raja Patah Manusia dan peti mati darah tampaknya telah terputus. Energi yang dipancarkan dari pedang Raja Patah Manusia juga tampaknya telah terisolasi. Pedang Raja Patah Manusia itu terisolasi. Rantai penyegel antara pedang Raja Patah Manusia dan peti mati darah kehilangan sumber energinya dan langsung runtuh, menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba, getaran yang mengerikan datang dari peti mati darah. Setiap kali terjadi getaran, kekosongan pun bergetar dan bumi pun bergemuruh. Wajah Luming menjadi pucat dan dia mundur seolah-olah dia telah menerima pukulan berat. Kaca. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di peti mati darah itu, dan jejak ki darah menyembur keluar darinya. Itu hanya jejak, tetapi tampaknya berubah menjadi gelombang darah, menyebar ke segala arah. Pada saat ini, di suatu tempat di surga yang menghancurkan perkemahan angkatan darat, aura yang mengerikan tiba-tiba menyebar.